Hai, saya Felix dan selamat datang di channel Bos Gadget teman-teman. Kalian apa kabar nih hari ini? Kalau saya sih fantastis ya, karena hari ini saya kedatangan HP yang udah turun harga teman-teman. Nah, ini tuh dibanderol dengan harga kalau saya nggak salah 2,3 juta saat pertama kali keluar. Dan sekarang tebak berapa harganya? 1,6 juta aja. Ya, bener teman-teman. HP ini dihargai 1,6 juta aja sekarang. Dengan RAM 3 GB dan ROM 32 GB. Dan tahu prosesornya apa? Snapdragon 636. Oke deh, bukan hanya... Bentar. Saya mau oke deh dan menyudahi, tapi saya ingat ternyata baterainya juga gede banget. Ini 5000 mAh. Ya, hanya ngasih tahu aja sih. Oke, langsung aja kita buka dusnya. Nggak usah pakai lama. Dan yang hari ini saya unbox itu warnanya hitam. Teman-teman bisa beli di mana aja nih, di Tokopedia atau di mana aja. Karena yang ini kebetulan saya beli di toko offline dekat rumah aja sih. Dan harganya udah turun 1,6 juta karena kemarin tuh resminya juga udah turun 1,6 juta aja. Ini garansi hitam. Jadi resmi ya, resmi, inget itu teman-teman. Udah kemarin kan siapa itu Lenovo itu garansi distributor tuh. Yang ini resmi nih teman-teman. Aduh, nggak mau kebuka. Nah, oke. Ini disingkirin dulu ya. We love photo. Kelihatan kan? Oke. Jadi seperti biasa, kotaknya Asus yang sekarang We love photo semua. Dan ini udah lama sih sebenarnya, sempat gaib juga dulu, tapi sekarang udah banyak banget stoknya. Dan kalau kita buka ininya, kita bakal dapet case. Ini disingkirin dulu. Kita dapet ini dulu nih, SIM tray ejector. Dan abis itu ada buku-buku panduan. Ini garansi, panduan penggunaan, dan ya gitulah. Kitab-kitab yang harus kalian baca kalau ada waktu aja sih. Dan ini ada case-nya. Udah dapet case gratisan, udah lumayan. Oke. Case-nya juga tebel ya. Nah, dan ini dia handphonenya. Kita cek dulu aja kali ya, apa aja isi boxnya sebelum kita bahas handphonenya lebih lanjut. Nah, untuk bagian handphonenya, untuk bagian boxnya ini hanya ada kabel micro USB, 1 biji kabel micro USB, dan kepala charger dengan output berapa nih? Ntar ada outputnya nggak di sini? Ini outputnya 5 volt 2 ampere. Kelihatan nggak sih? Ini putih banget sih ininya. Oke, hanya itu aja. Kita nggak dapat headset seperti biasa ala Asus biasanya ya, itu udah biasa sih. Oke, ini dia handphonenya temen-temen. Dibuka dulu lah. Masih tersegel. Ingat, ini garansi resmi dan baru. 1,6 juta dengan Snapdragon 636 itu udah mantep banget teman-teman. Jadi ini dia tampilan belakangnya. Harusnya teman-teman udah pernah lihat karena ini sempet hype banget. Waktu baru keluar tuh ini sempet hype banget. Sampai barangnya goib karena banyak banget peminatnya. Dan ini dia tampilannya teman-teman. Wow, keren ya. Ini bagian depannya. Gimana? Udah 18:9. Ayo kita nyalakan. Nah, jadi ini SIM tray-nya. Kita coba lihat sekalian apa aja yang ada di sini supaya kita bisa lihat slot apa aja yang bisa kita pakai. Nah, slotnya lengkap ya. Jadi di sini kita bisa pakai 2 SIM dan 1 micro SD. Selain itu tombolnya di kanan semua dan udah. Ayo kita setting dulu handphonenya. Oke teman-teman, jadi setupnya cukup simple. Saya juga udah daftarin fingerprint karena di sini udah ada fingerprintnya teman-teman. Nah, fingerprintnya kayak gini. Mantap. Nah, saya belum
atur ini sih face recognition-nya. Coba kita lihat dulu. Ini kalau saya nggak salah ingat, ini tuh stok Android dan udah nggak pakai Zen UI itu. Nah, ini udah 8.1. Ntar, ini kurang terang nggak sih? Oke, udah terang banget. Nah, ini udah 8.1. Udah Oreo. Ada ininya nggak sih? Nantilah saya bakal cek bentar saat udah konekin ke WiFi. Terus apa aja yang mau saya lihat nih? Sistem, about phone. Nah, oh ya udah ini tadi ya. Terus storage. Nah, karena ini versi yang 32 GB, jadi storage yang tersisa tuh sekitar segini, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang butuh storage lebih gede, sebenarnya ada versi 64 GB dan versi RAM 4 GB-nya sih. Hanya saja yang murah tuh yang ini. Dan kalian juga bisa nambahin dengan micro SD kan? Ya, ngapain sulit. Terus untuk security-nya, selain fingerprint juga udah ada face recognition. Coba kita daftarin sekarang. Oke, udah 100%. Kok cepet banget? Oke. Nah, coba kita coba dulu. Oke, cepet juga. Untuk face unlock-nya ini cepet juga, cepet banget malah. Udah nggak ada lagi ya yang ini. Oke, mantap. Untuk fingerprint, nah, ada bunyinya ya. Nah, di tape langsung kebuka. Ya, sudah seharusnya sih, soalnya ini sempet mahal banget. Nah, teman-teman bisa lihat layarnya asik banget, kerapatan layarnya mantep, dan bezel kiri kanan juga udah tipis. Ini karena udah 18:9 juga, jadi layarnya udah penuh dari atas ke bawah. Menurut teman-teman gimana? Kalau saya bilang sih, dengan harga 1,6 juta, ini udah mantep banget. Udah dapet case, ini udah bagus, fingerprint juga, kameranya ada 2. Tapi sebelum itu kita bakal coba installin aplikasi dan coba lihat angka Antutu yang dihasilkan oleh HP ini di tahun ini. Jadi buat teman-teman yang masih ragu buat beli apakah HP ini masih bisa bertahan, langsung aja kita cek sekarang. Tunggu ya. Lanjut. Oke teman-teman, jadi setelah saya tes pakai Antutu, ini dia skornya teman-teman. Gimana? 114.024. Gede banget ya kalau kita melihat harganya yang hanya 1,6 juta rupiah aja. Bukan gede banget lagi sih. Mana ada handphone 1,6 juta bisa ngasih kita Antutu kayak gini? Ada? Tolong dikasih lihat dong ke saya. Kalau ada ya iya sih. Tapi ini adalah handphone resmi dengan harga yang murah banget yang saya coba dan bisa ngasih Antutu segede ini. Nah, bukan hanya Antutunya aja, sensornya juga lengkap teman-teman. Gimana? Mantep banget kan? Wah, mantep banget. Saya jadi salah ngomong dah. Nah, kalau gitu coba kita lihat. Nah, ini pakai Snapdragon 636. Snapdragon. Wah, ini kok fokusnya ini. Nah, ini pakai Snapdragon 636, terus 14 nanometer. Terus untuk RAM-nya 3 GB dan udah mantep. Oh ya, terus di sini saya juga udah dapet ini nih. Dapet pemberitahuan kalau ada update tadi barusan setelah tes-tesin bentar. Nah, di sini itu yang kita dapat straighten your device with apa nih? Coba kita lihat dulu. Continue. Ups, bukan yang ini. Nah, saya nggak tahu tadi itu apa. Tapi di sini kita dapat update. Nah, saya nggak tahu update-nya bakal ada apa aja. Tapi saya berharap mungkin kita bisa dapat Android yang ini ya, Android terbaru. Ya, semoga aja sih. Ya udah
Dapat murah, spek tinggi, banyak maunya lagi. Ya gitulah kita. Mau gimana lagi? Saya juga gitu soalnya. Ya udah, sekarang kita lanjut ke tes kamera sebelum kita loncat ke pembahasan spesifikasi aja ya. Nah, oh iya, saya mau kasih tahu dulu nih. Katanya pas baru pertama kali Zenfone Max Pro M1 ini keluar, hasil kameranya tuh jelek. Dan setelah update berkala, nah hasilnya bisa jadi bagus. Tapi kita coba dulu aja ya. Ini gimana saat pertama kali keluar dari box. Nah, karena kameranya 2, harusnya bisa mode blur juga. Dan ini dia kalau kita pakein mode blur. Oke. Coba kita lihat hasilnya sebentar. Normal-normal aja sih. Tapi nggak afdol rasanya kalau kita tes ini tapi nggak ngetes ke bunga ya. Coba kita tes bunganya dulu deh. Nggak usah pakai depth effect. Biasa aja. Nah, mantap. Oke. Nanti pasti ada di layar kalian kok, tenang aja. Oke, kalau gitu kita lanjut ke spesifikasinya aja sekarang. Udah ya. Lanjut. Oke teman-teman, jadi Asus Zenfone Max Pro M1 ini pakai chipset Qualcomm Snapdragon 636 octa-core 1,8 GHz dengan GPU Adreno 509. Terus layarnya berukuran 6 inci dengan rasio 18:9 dengan resolusi Full HD Plus dengan panel IPS. Dan Max Pro M1 ini punya RAM 3GB dan ROM 32GB yang bisa kita tingkatkan lagi dengan microSD hingga 2TB. Kamera belakangnya punya resolusi 13 dan 5MP dan kamera depannya 8MP. Nah, OS-nya pakai Android Oreo 8.1 dan baterainya 5000 mAh. Oke deh, sekian dulu kali ya unboxing kita kali ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, ayo ajar tombol like dan subscribe di bawah. Dan kalau kalian nggak suka dengan video ini, ya kalian tahu lah ya harus ngapain. Kalau gitu, saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.